pegang baja pas badannya kena ke kabel, dah saya kan ngejengkang langsung kan ya, jengkang lah. Saya ngejengkang itu aliran listrik itu masih ngalir di dalam tubuh itu pas bulan masih terlentang kan sambil ngerasain listrik di dalam ngalir itu bolak-balik yang saya tuh nyaris meninggal ya, soalnya kan jantung kerasa banget ya listrik itu di jantungnya seperti ditusuk-tusuk jantungnya kan. Dan jangan lupa bersyukur. Kali ini saya tidak konten mukbang ya, soalnya sekarang saya mau menjawab subscriber sama teman-teman di TikTok ya, soalnya kan di TikTok juga saya banyak yang nanya, yang penasaran, bang itu kenapa tangannya dari lahir atau dari kecelakaan, kan banyak sekali yang pertanyaan seperti itu ya. Makanya saya sekarang mau jawab dulu pertanyaan itu. Mungkin semua orang juga ingin tahu ya saya sebelumnya gimana, karena saya mau jawab pertanyaan teman-teman semuanya, dan sekaligus saya mau bercerita, berbagi kisah saya ya, saya bagaimana dari lahir atau dari kecelakaan. Saya mau berbagi kisah saya terlalu banyak kan, makanya saya mau berbagi kisah sama kalian semua. Ini saya didampingi sama teman lama saya ini 7 tahun tidak berjumpa. Itu teman saya waktu tahun 2014 waktu di Dinsos. Sekarang saya kesini nemuin Kang Iman ini karena lihat di TikTok sama di YouTube teman-teman. Itulah ya. Ini kan banyak yang nanya ya. Di sini ada yang nanya ke satu mungkin kegiatannya apa. Nah, saya pribadi mau nanya, kalau Iman ini dengan kondisi fisik ini awalnya gimana? Awalnya saya kecelakaan ya, tahun 2013 itu kecelakaan kerja. Kecelakaannya tersengat listrik ya. Nah, tersengat listrik teman-teman. Waktu saya pegang baja itu kena listrik, bukan kena ya, cuma lewat. Seketika lah lewat, gak nempel. Kalau nempel mungkin saya udah tewas ya. Lagi pegang baja, pas badannya kena ke kabel, dah saya kan ngejengkang langsung kan ya, jengkang lah. Saya ngejengkang itu aliran listrik itu masih ngalir di dalam tubuh itu pas bulan. Masih ada di tubuh ya? Iya, sekitar 10 detik lah. Saya ngerasakan, tapi tidak bisa berbicara, tidak ngapa-ngapain. Kalau melihat itu ada. Tapi saya melihat, sadar, tapi tidak bisa apa-apa kan, terlentang kan sambil ngerasain listrik di dalam ngalir itu bolak-balik yang saya tuh nyaris meninggal ya, soalnya kan jantung kerasa banget ya listrik itu di jantungnya seperti ditusuk-tusuk jantung ini kan. Saya mau meninggal ya sebenarnya. Itu banyak yang bilang juga untung kamu, saya alhamdulillah harus bersyukur. Nah, dari situ itu awal bisa diamputasi kedua tangan ini gimana? Jadi tangan dua-duanya itu busuk, bukan busuk, tapi utuh ada cuma habis, dagingnya habis, urat-uratnya, tendonnya habis, tinggal tulang. Makanya harus diamputasi, soalnya udah busuk ya, udah hitam semua, kuku udah hitam. Makanya harus diamputasi. Itu dengan amputasi itu Iman tahu atau keputusan Iman sendiri atau keputusan ya, dokter minta dokter kan nyaranin amputasi. Kalau diamputasi kan nyawa melayang. Tapi ya alhamdulillah saya diberi kesadaran, diberi mental yang kuat ya. Saya juga ikhlas kan. Alhamdulillah, saya pun gak nyangka ya sampai saat ini kok saya bisa sampai saat ini loh. Kecelakaan kan 2013 kan, kehilangan 2 tangan kan. Kenapa saya sampai saat ini bisa bertahan gitu loh. Saya juga heran sama diri sendiri. Gak nyangka. Nah gini teman-teman, ini tuh teman dulu. Dia tuh kalau misalkan kemana-mana awalnya tuh harus ada temen. Kedua terus kalau misalkan makan harus pakai alat yang gitu ya, kayak ripet gitu ya. Nah, dulu itu kan kalau kan makan sendoknya dimasukin. Nah sekarang itu dia udah mandiri teman-teman. Cuman kalau kita ini ngobrol-ngobrol gini kayaknya kurang enak deh, harus ada kopi sama kopi, aduh lupa sama aja ya. Kopi
Kak? Ada ya, ada. Boleh dong. Oh yes, makasih. Kameramannya baik banget. Ini kopi-kopi. Thank you. Oh ya, harus ada ini kalau Maaf ya sama yang rokok, maaf ngobrol-ngobrol, ya, tapi nggak apa-apa kan ya, maaf ya. kalau ngobrol-ngobrol tanpa ini tuh aduh kurang enak teman-teman. Pokoknya ngerokok mati, tidak merokok mati, mending merokok sampai mati. Nah, gini, mungkin ada beberapa orang yang ingin bertanya ya, dari komentar ataupun apa kan saya suka lihat ya, scroll itu gimana makannya, gimana ininya, kan udah ada sebagian dijawab. Banyak yang nanya kan. Cuman di sini melewati ini dengan physically seperti ini, kalau kayak nyuci gimana? Terus ya pakai kaki kan, kadang pakai tangan ya menyesuaikan kan. Pakai kaki. Kalau sekarang kan ada mesin cuci, jadi nggak terlalu. Ini mah kalau misalkan nggak pakai mesin cuci, Ya pakai kaki, dikucek pakai kaki ke tangan. Terus sekarang alhamdulillah ada mesin cuci, jadi kan nggak ribet. Iya benar. Jadi semua segala sesuatunya harus sendiri sekarang. Sendiri. Soalnya kalau baju kan kalau kemeja ya ada kancingnya kan, itu saya kancingnya dilepas, saya ganti pakai ripet tuh yang rekat tuh yang dijahit. Nah, yang ditempel itu ya. Kalau yang celana lepis gitu kan, si cantolannya itu saya ganti sama cantolan yang gampang tuh, ya bukan yang bulat, bukan, jadi cantolan ngait gitu loh, Perekat gitu ya. kan kayak dikaitin kan, lepis kan. Oh iya bulat kan, iya betul. Bulatnya itu dibuang pakai, Jadi si sletingnya itu pakai benang sedikit biar ada penarikan kan. Nah, Oke. sletingnya pakai benang. Nah, selain dari itu, kalau penghasilan, ini mah maaf-maafan ya, mau nanya kalau penghasilan, otomatis kan kayak bikin konten, kayak kemarin itu penghasilan dari mana itu? Penghasilan alhamdulillah ada usaha kecil-kecilan. Ya kalau cuma buat konten mah adalah alhamdulillah. Konten juga kan harus pakai beli kan, harus kotanya beli kan, alat kontennya beli, tapi alhamdulillah ada rezekinya kan. Yang penting kita ikhtiar, berdoa kan. Kalau masalah rezeki kan itu kan udah ada yang atur, tapi kan udah diatur juga kalau nggak dicari. Kalau nggak ikhtiar kan, betul. seperti kita, kalau saya nggak ikhtiar sendiri, kalau saya nggak berdoa ikhtiar, mungkin saya seperti sampah, bahkan seperti wayang tanpa dalang. Nah, Kan menarik kalau sekali. tidak dicari ikhtiar, berusaha, berdoa kan, Betul. rezeki kan harus dijemput kan. Ya kalau nggak dijemput, saya diam aja di rumah. Ya, saya seperti sampah, seperti wayang tanpa dalang kan. Ini itu kan dari segi mencari rupiah istilahnya, cuan. Punya cewek kan? Cewek ini pertanyaan yang kaya ini. Ada cewek nggak? Kalau cewek jangan jawablah. Jawab tuh, ada nggak? Kalau cewek mah saya mah terlalu payah dan bodoh, serius. Kenapa? Payah, mungkin payah, saya orangnya pemalu. Banyak yang cewek yang inbox ke DM, tapi sayanya yang acuh, jadi rasanya malu, nggak pede kalau masalah cewek, serius. Itu Dan bodohnya itu, kalau masalah bodohnya ya ada cewek yang ajak nikah, ada beberapa juga. Saya yang mundur kan, itu kan bodohnya kan. itu minder atau gimana? Ya minder sih. Minder ya. Nah, buat teman-teman barangkali ada yang mau, boleh. Oh iya, jangan, nggak usah. Banyak cowok di sana yang good looking kan, yang lebih fisiknya sempurna kan. Ngapain diri saya? Nah, teman-teman, di sini jangan lupa dengan teman saya, ya benar. Teman saya ini dari dulu itu dia memang serba, istilahnya dengan keterbatasan seperti ini, semangatnya, optimisnya. Dulu tuh dia tuh introvert, dia pendiam, pemalu. Dulu ya. Ya dulu. Cuman pas sekarang ini dia tuh menjadi, wah kok udah mandiri, nggak malu, istilahnya dia nggak tegang kan depan kamera juga. Nah dari sini ada perubahan buat teman-teman
teman-teman jangan lupa bersyukur, jangan pernah mengeluh dengan kondisi seperti apapun, jangan pernah mengeluh karena di apa istilahnya di luar sana itu banyak yang lebih dari kalian, ada yang kurang dari kalian, makanya ditipu yang kaya kan. Jangan Bagaimanapun kondisi kita ya wajib bersyukur, semangat kan, ikhtiar, doa, intinya ibadah juga, apapun agama kalian tetap ibadah. Benar-benar. Ngopi Betul ya. Berarti sekarang kegiatan cuman bikin channel-channel aja ya? Ya, mengisi waktu yang senggang. Malam minggu nih sekarang. Oh gitu ya ini koreknya. Ya dulu kan ya semua orang pasti pernah terpuruk dulu ya. Saya pun seperti itu ya, tidak sombong, saya pun tidak sombong, saya pernah terpuruk ya, emang pernah, tapi alhamdulillah bisa melewatinya, bisa saya pun gak jangka kan bisa melewatinya kan. Terpuruk ya pastilah, namanya juga manusia kan, betul namanya kehilangan tangan ya pasti terpuruk dulu lah. Tapi yang bagusnya itu selalu optimis ya. Gitu. Makanya istilahnya kan nggak mudah dengan awalnya normal bisa ini itu sekarang diamputasi, ada keterbatasannya sendiri, sedangkan udah harus dari nol berarti pas kecelakaan. Sekarang seperti ini ya kehidupan dari nol, mulai dari nol, apapun mulai dari nol. Pemikiran pun harus diputar balik. Dari dulu kan saya kerja di pabrik. Dulu sempat di pabrik. Istilahnya kan jiwanya jiwa pabrik, jiwa kuli kan. Sekarang nggak bisa bekerja, berarti pemikirannya harus diputar 80 derajat, harus punya jiwa usaha. Tapi kalau kerja di orang lain kan mungkin memang sih ada PT ya, memang dari segi disabilitas. Sekarang kan ada undang-undangnya ya, PT itu diwajibkan memperkerjakan disabilitas, tapi kan itu juga harus sekolahnya kan tinggi, minimal SMA S1 kan. Banyak juga teman-teman yang udah kerja di PT kan. Terus sebelum kalian udah kecelakaan, itu waktu dulu tuh sempat di Solo ya? Ya, di Solo itu apa? Dulu saya itu ya ikut pelatihan fotografi ya, punya sertifikat. Fotografi. Foto-foto. Tapi kalau kayak video, foto, kayak desain gitu, desain dikit-dikit lah. Nah teman-teman, dulu tuh dia tuh sempat di dinas sosial pada tahun 2015 ya. Itu selama 8 bulan. Yang uniknya itu dia tuh megang solder atau nginin PCB, dia tuh pakai kaki gitu. Kan nanti kalau misalkan teman-teman pengen lihat mungkin ditayangin videonya ya. Nah dia tuh dulu yang uniknya tuh di situ. Nah saya pun malu dengan physically seperti ini, bisa bebas seperti kalian semua ya, sama bisa pegang ini. Nah dia tuh semua selalu pakai kaki. Itu yang uniknya tuh, kayak pegang handphone. Ya kalau teman-teman YouTube subscriber yang penasaran nih, saya mau mengoperasikan handphone seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Teman-teman TikTok juga banyak yang komentar, bang gimana cara mengoperasikan HP-nya? Udah saya jawab kan tadi di video TikTok kan. Yang ngedit video kan saya kan, yang ngedit video yang ngetik saya sendiri. Nah dulu tuh nggak bisa, dia belum bisa pakai handphone kecil gini, dulu tuh pakai tablet teman-teman. Dia tuh harus pakai tablet kemana-mana, bawa tablet sama tas ya bang. Intinya yang buat teman-teman semuanya ya jangan lupa bersyukur apapun kondisi kita ya. Betul. Pokoknya salam semangat dan jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa juga dukung channel saya biar berkembang, biar saya lebih semangat lagi bikin channel. Loncengnya jangan lupa. Loncengnya juga. Saya di TikToknya, di nama TikTok sama nama channel YouTube sama ya, Unik Beda Roya ya. Nah ini kenapa bisa namanya yang paling Beda Roya? Yang paling ramai di TikTok ya. KPP terus. Beda Roya kenapa bisa? Nama Unik Beda Roya ya. Unik kan, saya kan unik beda dari yang lain ya. Unik ya, saya berbeda mungkin dari yang lain gitu. Istilahnya nggak umum lah. Kalau nggak umum kan, nggak umum itu ya saya nyebutnya unik ya. Itu kan pemberian Tuhan ya, harus kita syukuri ya. Saya menyebutnya unik ya.
unik, beda ya beda, emang saya beda seperti orang lain kan. Pada umumnya royal ya harus royal. Ya itu Unik, beda ya. Oke. Nah buat teman-teman di sini barangkali ada yang ngeluh, yang kurang bersyukur, karena Tuhan itu sudah memberikan rezekinya, sehatnya, selamatnya di tahun ke dunia ini. Tidak semata-mata Tuhan memberikan kita perut kalau tidak sama rezekinya ya. Tidak mungkin sama Tuhan menciptakan jiwa kalau nggak sama pasangannya. Intinya jangan pernah mengeluh lah, bersyukur mah harus ya. mungkin seperti itulah kisahnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Oke, Intinya ya salam semangat dan jangan lupa bersyukur tetap semangat ya. Oke, dadah.